Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Listener, selalu menyenangkan kalau kita berbincang dan sesuatu yang kita perbincangkan ini memiliki dampak yang baik ya untuk kita. Semoga juga perbincangan Smart Motivation malam hari ini dan setiap Rabu malam ini bisa membuat sesuatu yang baik dalam diri kita masing-masing. Kami mau dengar juga pengalaman semua listener terkait dengan apa sih tekanan-tekanan psikologis yang Anda pernah alami begitu dalam dunia kerja ataupun dunia bisnis modern belakangan. Boleh Anda sampaikan lewat WhatsApp di 0812 11 12 959, juga melalui YouTube channel kami @radiosmartfm. Kami mau sapa Anda juga yang mendengarkan melalui aplikasi Joox Music. Semoga aktivitas bisnisnya berjalan lancar ya. Di akhir sesi tadi Pak Eloy sampaikan kepada kita, hey hati-hati. Jangan-jangan yang namanya snoop itu juga kita ada di dalamnya begitu ya. Seperti biasa kalau kita melihat apa yang ada di depan mata, kita lebih mudah menilai daripada melihat apa sih yang ada dalam diri kita begitu ya. Tapi Pak Eloy boleh disampaikan juga ya untuk smart listener, kira-kira apa ya yang bikin kita menjadi apa? Tepatkah kalau saya bilang angkuh berlebihan atau menginginkan hormat berlebihan dan itu akhirnya bermuara pada hal yang negatif begitu? Oh yes, angkuh berlebihan ya. Angkuh berlebihan sebetulnya sudah menjadi bagian dari diri sebagian banyak orang, dan sebenarnya itu bisa banyak alasannya. Salah satunya tentu saja adalah ketidakpahaman sebetulnya mengenai hidup yang sesungguhnya. Karena seseorang yang memahami hidup itu untuk apa, tujuan hidup itu apa, harusnya dia tidak angkuh berlebihan, dan termasuk juga memahami bahwa setiap orang itu ada potensinya masing-masing. Sehingga bisa jadi dia tidak memiliki kekayaan, tetapi dia pasti punya hal baik lainnya yang pantas untuk dihormati. Karena kalau justru hanya orang yang kaya yang dihormati, maka teman-teman, smart listeners, sahabat Emil, tolong dengarkan. Pada akhirnya, dan ini yang mengkhawatirkan saya dan menggelisahkan saya, makanya ini bukan motivasi biasa, ini udah bicara di level filosofi. Oke? Ketika dunia ya, di dalam konsumerisme, materialisme, hedonisme, itu memberikan pemujaan berlebihan pada kekayaan dan orang-orang yang punya uang banyak. Dan pada akhirnya itu merendahkan mereka yang tidak punya banyak kekayaan. Itu akan membuat orang-orang itu tidak lagi mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sebetulnya pekerjaan itu sangat dibutuhkan oleh dunia. Saya kasih contoh ya. Bagaimana dengan suster, nurse, perawat yang ada di rumah sakit? Apakah kita sudah memberikan mereka penghargaan, penghormatan yang sepantasnya kita berikan? Bagaimana dengan para guru yang ada khususnya di desa-desa, yang mereka itu memberikan pembelajaran untuk anak-anak yang kemudian nanti menjadi pemimpin bangsa ini? Sudahkah kita memberikan mereka penghargaan, penghormatan, atau ternyata masyarakat snob memandang mereka sebelah mata? Dan kalau mereka dipandang sebelah mata, saya tuh mengkhawatirkan akhirnya mereka tidak bangga pada profesi yang dikerjakan. Padahal pekerjaan itu begitu mulianya dan begitu dibutuhkan oleh masyarakat. Gara-gara siapa? Gara-gara masyarakat snob. Karena orang berlomba-lomba, mendingan gue judi aja dah. Nah, judi online juga nggak apa-apa lah. Yang penting saya bisa mendapatkan banyak uang. Sehingga nanti ketika saya ditanya, kamu kerja apa, nak? Maka saya mengatakan, well, saya bisnis, om. Ini mobil saya. Nah, ini adalah masyarakat. Dan masih ada
orang-orang yang berteriak dan mengatakan, stop, come on, listen. Ini saya katakan beberapa minggu terakhir, we are in a war. Kita sedang dalam pertempuran sengit ini, Mbak Uli. Pertempuran antara the spirit of the modern world dengan the spirit TML yang sedang saya sampaikan ini. Dan kalau kita tidak hati-hati dan tidak ada orang yang concern, mau memberikan waktunya belajar hal-hal seperti ini. Dan hanya motivasi, kamu pasti bisa, ayo, kamu pasti bisa. No. We are in a war. Kita sedang dalam pertempuran. Nah, saya sampaikan, Mbak Ulia, snobbery atau keangkuhan adalah menilai manusia lain dari satu aspek kehidupan mereka. Ini snob, ini snobbery, ini keangkuhan berlebihan. Misalnya, seseorang yang percaya bahwa seleranya di bidang tertentu, misalnya musik tertentu, fashion tertentu, sport tertentu, lebih unggul daripada orang lain, maka dia akan melihat rendah orang yang tidak seselera dengannya. Ini snob. Sahabat TML, smart listeners dimanapun Anda berada, apakah engkau termasuk salah satu di dalamnya? Saya pun bisa tergoda loh seperti itu. Jadi saya juga lagi belajar, Loy, kamu jangan akhirnya menjadi terlalu angkuh dengan apa yang kamu sampaikan dan kamu pikirkan ini. Dan ketika kamu mengatakan we are in a war, kita di tengah pertempuran antara the spirit of the modern world dengan TML, akhirnya aku merendahkan yang lain. Nggak boleh. Tetapi Mbak Oli kalau jujur ya, pernahkah kita ketemu sama seorang, itu kita dilihatin dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dan setelah dia lihat, kayaknya dia ngerasa, alah ini bukan level gua. Dia pergi dan cara ngelihatnya itu loh, matanya itu loh, aduh, pengen gua cubit. Tapi ada, Bauli, bahkan banyak, dan ini akan semakin banyak manusia-manusia snob seperti ini. Snob jadi keangkuhan ya, dan yang paling dominan saat ini itu, khususnya karena saya di marketplace, itu adalah keangkuhan kerja, namanya work snobbery. Seseorang mendapatkan sedikit informasi tentang kerjaan atau bisnis Anda, kemudian dia membuat kesimpulan tentang siapa Anda. Dia langsung mengira-ngira, oh kira-kira gajinya segini. Langsung begitu tuh. Kira-kira ya gajinya segitulah, ya kira-kira ya. Dia lihat kartu nama, oh ini ya. Dia langsung mengambil keputusan dan kesimpulan. Makanya banyak orang-orang tuh baru juga lulus kuliah, udah tulisan CEO. Come on! Come on! Nggak apa-apa sih. Kan bisnis sendiri. Terserah dia. Tapi maksudku adalah, kalau Anda menuliskan CEO di sana karena Anda takut nanti tidak dihargai orang, sebetulnya you are part of the snobbery society. Oke. Be very careful. Iya. Siap. Jadi ada seperti rasa takut begitu tidak dianggap begitu ya Pak Eloy? Oh, banget. Dan nanti kita akan lihat, ini bicara mengenai identity. Identitas diri. Wah, itu nanti kalau mau ngikutin terus ya, sahabat yang ngikutin terus ini, kita akan kulitin satu persatu. Dan benar, kalau kartu nama saya nggak punya jabatan itu, kayaknya gue adalah second class society, bahkan gue dibuntut dah tuh ya. Nanti kalau ketemu dengan reunian teman-teman SMP SMA, terus gimana dong? Insecure banget gue. Ini harus ada orang yang berteriak, stop! Kenapa? Jangan sampai kita berakhir di rumah sakit jiwa. Seriously. Now, Anda dapat berkata, atau seseorang bisa berkata, saya menganggur, tetapi saya orang baik loh. Atau saya suami yang baik, atau saya orang tua yang baik. Saya pekerja keras dan senang memikirkan hal-hal yang mendalam seperti TML. Jawaban orang lain adalah, well, nggak masalah. Yang jelas kamu pengangguran kan?
You see, jadi kita sudah tidak lagi menghargai apa yang harusnya dihargai. We are in a war, ladies and gentlemen. Kita udah gak menghargai lagi loh seorang suami yang benar-benar tuh memberikan waktunya untuk anak-anaknya. Supaya dia bisa memberikan influence yang baik. Nih saya sharing yang Mauli. 3 hari yang lalu, putra saya, Kinan usia 13 tahun, 12 tahun. Itu ketika saya pulang dia bilang, Dad, Papi, aku ketemu young motivator. Okay. Oh, ketemu di mana? Di TikTok. Oh ya, orang mana? Orang Amerika dong. Terus apa? Aku download 2 dari TikToknya dia. Oh really? Papi mau lihat dong. Dan saya dengerin. Itu motivasi yang dia sampaikan dalam 10 menit. Saya hitung berapa F word, kata F, kata kotor. Dia memberikan motivasi sampai F words-nya keluar berkali-kali. Dan anakku mengatakan, aku ketemu yang motivator loh. Kenapa dia down? Karena dia bilang fun. You see? Fun. Tetapi dia tidak tahu ada kata F yang tidak sepantasnya ada di situ. Mulut ini kan tidak boleh digunakan untuk kata-kata kotor. Nah, kenapa saya membahas itu? Lalu ada orang tua yang dia punya filosofi. Saya lagi menuliskan buku mengenai theocentric family and parenting. Dan salah satu kalimatnya adalah, the more I spend time with my children, the more influence I have over them. Semakin banyak waktuku bersama dengan anak-anakku, semakin besar pengaruhku atas anak-anakku ini. Karena hanya 2 kemungkinan. Papa mama memberikan waktu banyak dengan anak-anaknya, atau media sosial, TikTok, dan influencer-influencer yang ternyata tidak memberikan influence yang baik, itu yang mempengaruhi anak-anak kita. Harusnya orang tua yang punya kesadaran ini dong yang dihargain. Udah nggak dihargain sekarang, Mbak Uli. Yeah. Karena doesn't matter. I don't care. Kalau dia bilang, well, aku adalah suami yang baik, aku memperhatikan istriku, aku memperhatikan anak-anak, sekarang aku masih menganggur, lagi mencari pekerjaan. Doesn't matter. Kamu pengangguran, kamu tidak berharga. Kamu tidak level dengan saya. Ini harus di-stop, Mbak Uli. Oh, man. Kita akan lanjutkan setelah yang satu. Saya sampai speechless juga gitu Pak Eli. Memang kalau kita berbicara mengenai keadaan sekarang ya, perlu banyak hal yang kita cermati, dan nggak tahu ya salah apa nggak kalau saya bilang we have a different standard of life now on gitu ya. Tapi nanti di sesi berikutnya kita akan kulik lagi lebih dalam, apalagi kita perhatikan nih smart listener terkait dengan perbincangan kita. Kami masih nantikan Anda untuk bisa bergabung melalui WhatsApp, juga melalui YouTube channel kami. Kami kembali setelah jeda.